Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yoga Budi Bakti. Nah, kali ini di video perjalanan ini kita sedang menuju ke arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita berencana menuju ke Pulau Dewata, itu ke Pulau Bali. Nah, penerbangan kita kurang lebih jam setengah 2 siang. Kita berangkat dari Bekasi naik Gokar langsung ke bandara. Kurang lebih tarifnya itu sekitar 200 ribuan. Nah, ini tepat hari Sabtu, saya lupa tanggal berapa. Mungkin nanti ada di deskripsi video ya untuk video keterangan videonya. Kita naik maskapai dari Air Asia. Nanti kita akan tiba di Pulau Dewata, itu kurang lebih perjalanan atau penerbangannya itu 2 jam penerbangan. Nah, situasi lalu lintas memang agak sedikit cukup padat, wajar ya, hari Sabtu siang ini pasti sangat padat, makanya kita ambil waktu keberangkatan itu lebih awal. Nah, ini ada di samping kita ini stasiun KCIC Halim. Nah, kita next time kita coba naik kereta api cepat. Nah, di sini kita sudah sampai di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini identiknya ya, ciri khasnya itu ada seperti ini nih. Nah, nanti kita berangkat dari Terminal 1, langsung kita sudah check-in online juga tadi. Mungkin nanti masuk bagasi dulu beberapa barang bawaan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, saksikan terus video perjalanan kita dari Jakarta menuju ke Bali, Pulau Dewata. Selamat menyaksikan. Setelah kurang lebih hampir 2 jam perjalanan, kita akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng. Nah, untuk keberangkatan dari Air Asia itu kita ada di Terminal 1. Nah, ini adalah Terminal 1. Kita sedang pakai bagasi dulu, taruh barang di bagasi. Memang kalau kita lihat itu lebih enak di Terminal 2 ya. Mungkin Terminal 1 ini terminal yang zaman dulu ya. Ini rame banget, rame karena banyak yang tujuan ke arah Sumatera. Nah, setelah kita bagasi, karena kita checking online, kita langsung segera menuju ke ruang tunggu yang ada di pintu A6 kalau nggak salah. Nah, ini ada 2 pilihan, ada eskalator maupun ada juga tangga berjalan. Begitu kita naik ke atas, keren. Emang ini Bandara Soekarno-Hatta ini keren sebenarnya gitu kan. Tapi emang jauh banget. Kalau saya pribadi, kalau naik pesawat mendingan dari Halim lah, deket ya. Dari Bekasi ke Halim kurang lebih setengah jam. Ini kalau ke Suta ini mau nggak mau itu kita harus tenggat waktu itu 4 jam sebelum keberangkatan. Kita bisa udah berangkat dari rumah. Khawatir perjalanan itu macet. Nah, ini kita ada di pintu A6. Begitu kita masuk, di lorongnya sih sepi. Begitu di ruang tunggunya, ramai sekali teman-teman. Karena banyak yang berangkat ke arah Lampung, Sumatera dan sekitar ya kalau nggak salah. Pesawat Air Asia tujuan. Nah, ini masih sekitar hampir kurang lebih 1 jam lagi sebelum kita berangkat pesawatnya. Kita nanti tunggu dulu di ruang tunggu di A6. Nanti kita naik Air Asia. Nah, rencananya ini kita sudah siap-siap masuk pesawat Air Asia teman-teman. Nah, ini maskapai Air Asia seperti ini. Kita sudah masuk ini dalam kabin pesawatnya. Ada mbak-mbak pramugarinya ya teman-teman ya. Nah, ini memang setiap maskapai itu pasti punya ciri khasnya tersendiri. Kalau nggak salah Air Asia ini pakai tipe-tipe pesawat dari Airbus kalau nggak salah teman-teman. Dari Airbus. Nah, kita segera menuju ke arah hot seat sampai kita duduknya di tengah. Ternyata tempat kursinya kita ngacak. Nah, ini kita udah siap-siap mau take off teman-teman dari Bandara Soekarno-Hatta. Kelihatan di sana ada pesawat Super Airjet apa Jet Air itu tulisannya. Nah, di sini emang sebenarnya ketika kita mau take off ataupun landing itu HP harap dimatikan. Nah, kita menggunakan kamera saja teman-teman untuk mengabadikan momen-momen saat kita terbang. Alat peluncur keselamatan terdapat di semua pintu darurat. Evacuation flights are located at all exits. Silakan perhatikan lokasi pintu-pintu darurat di pesawat ini. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. Lokasi pintu darurat sedang ditunjukkan sekarang. Pintu darurat yang terdekat dengan Anda mungkin berada di belakang Anda. They are being pointed out to you now. Bear in mind that the nearest exits may be behind you. Jika melakukan pendaratan darurat di air, rakit keselamatan terdapat di semua pintu
pintu darurat, kecuali jendela darurat. Kecuali jendela darurat. In the event of landing on water, slide rafts are located at all exits, except emergency exit window, except emergency pintu darurat yang tertera di kartu keselamatan. A copy of the safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. Passengers seated next to an emergency exit are requested to study the operation of these exits in the safety card. Anda dilarang merokok selama penerbangan ini. Merokok, termasuk rokok elektrik di dalam kamar kecil, akan mengaktifkan alat pendeteksi asap. Ya teman-teman, kita sudah mengudara dari atas Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini adalah momen-momen krusial ketika kita saat take off itu. Semoga pesawat itu naik terus hingga sampai gaya angkatnya itu sampai ketinggian 33.000 kaki. Jadi berdasarkan informasi dari pilotnya, nanti pesawat AirAsia ini dalam penerbangan menuju ke Denpasar atau Ngurah Rai International Airport itu berada di ketinggian 33.000 kaki ya. Coba teman-teman hitung aja berapa meter di atas permukaan atau dari darat ya. Nah ini kita masih bisa ngeliat polusi ya, polusi yang ada di wilayah Jakarta. Jadi ini bukan kabut teman-teman, tapi kabut polusi. Nah ini kita sudah berada di ketinggian tertentu, tapi kita masih bisa melihat daratan teman-teman. Tapi udah nggak kelihatan bentuk-bentuk rumah, hanya kelihatan landmark tertentu yang kita bisa lihat. Dan langitnya sangat biru sekali teman-teman, beda sama langit di Jakarta. Nah di AirAsia ternyata kita juga bisa beli makanan teman-teman. Nah kemarin kita coba beli sandwich sama nasi rendang gitu. Sandwichnya sih enak, 30 ribuan. Kalau nasi rendangnya itu enak juga sebenarnya, tapi porsinya sedikit ya, wajar lah. Porsinya itu kayak semangkok kecil dari kayak makaroni sekuntal. Wow, super indah sekali teman-teman, pemandangan ada di ketinggian ini. Sepertinya nih kalau dalam fisika ini geraknya relatif ya, seakan-akan kita itu tidak bergerak. Padahal kalau kita ngelihat di kecepatannya itu, kecepatannya kita itu sampai sekitar 700 km per jam teman-teman di atas. Luar biasa. Oke teman-teman, selamat menikmati pemandangan dari atas awan dari Jakarta menuju ke Denpasar. Iya teman-teman, kita sudah bisa melihat daratan. Sebentar lagi kita akan segera landing di Bandara Ngurah Rai International Airport Bali. Tadi berdasarkan info pilotnya itu kita berputar-putar kurang lebih 15 menit menunggu karena kepadatan di International Airport. Nah ini ciri khas bandara di Bali teman-teman, dekat pantai. Dan dikit lagi kita akan take off. Lihat
perubahan dari sisi sayapnya, dan alhamdulillah kita sampai atau landing dengan selamat. Nah ini nih, ada gaya rem ya untuk menahan angin. Oke, selamat datang teman-teman di di Provinsi Bali, tepatnya di Ngurah Rai International Airport. Jadi rencananya kita ini kali ke sekian kalinya saya ke Bali. Biasanya kan kunjungan itu ke wisata-wisata yang biasa aja ya, tapi kita akan mengunjungi wisata yang lebih ke alam aja saat ini. Kemana aja saksikan terus nanti perjalanan kita di Bali. Nah ini suasana dalam Ngurah Rai International Airport. Kita segera berjalan dulu teman-teman menuju untuk pengambilan bagasi. Jadi memang beberapa bandara di Indonesia itu taraf itu udah internasional. Terakhir kemarin kita waktu ke Ternate itu sedang diperbaiki, sedang diperluas sama di daerah Sultan Hasanuddin Makassar. Nah ini proses pengambilan bagasi, dicek kembali dengan tiket pesawat kita. Nah ini adalah spot wajib teman-teman, ketika kita ke Bali pasti harus foto dulu di sini. Spot wajibnya untuk menandakan bahwa kita pernah ke Bali. Jadi antara gedung ini dengan gedung ketibaan itu beda tempat teman-teman. Nah, ini jalannya cukup lumayan jauh teman-teman, tapi ya suasananya enak, jadi nggak kerasa jauh sebenarnya. Ini suasana Ngurah Rai International Airport. Dulu sekitar tahun awal 2020 udah seperti ini, kemudian COVID ya alhamdulillah masih tetap bertahan. Di sini ada ornamen-ornamen kayak layang-layang di langit-langit di bandaranya seperti ini. Nah kita hari ini nginep di Quest Hotel dekat Kuta, dan kemarin kita dapat fasilitas itu penjemputan. Nanti kita tunggu, kita udah janjian untuk dijemput dari pihak hotel di tempat penjemputan. Saksikan terus ya teman-teman video perjalanan kita di Bali. Kali ini kita langsung menuju ke Quest Hotel Kuta Bali. Nah ini kita lagi nunggu dijemput teman-teman. Nah ini perjalanan kita keluar dari Ngurah Rai International Airport ini tepat hari Sabtu ya, malam Minggu ya, makanya agak sedikit padat kata bapak supirnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya kota wisata ya, padat nggak apa-apa, artinya ekonomi itu bangkit. Nah ini kita udah sampai ya. Oh bukan, oh sebelah kita Hotel Haris teman-teman, pinggir bandara persis. Nah ini udah suasana sore di Bali dan cukup padat teman-teman, karena lampu lalu lintasnya itu nggak berfungsi, jadi kita saling pengertian aja untuk melintasi perempatan ya. Seperti inilah kondisinya, apalagi di Jakarta ya. Jakarta kan lebih macet ya, kita maklumi aja. Tapi memang kalau ke Bali ini pada saat libur akhir tahun itu jangan sampai lah, macet banget teman-teman, serius. Nah itu hotelnya kayak tuh Quest Hotel ya. Oh iya ini benar. Nah kita udah sampai di Quest Hotel, kita istirahat dulu teman-teman. Nanti malam kita lanjut jalan lagi. Jangan di skip ya teman, saksikan terus video perjalanan kita. Guys, kita lagi di Keranjang nih. Oh ini bebas namanya. Jalur fast track. Untuk kamu yang mau belanja oleh-oleh makanan bisa langsung mengikuti garis. Ini area coklat.
dijadiin kayak gini. Kalau dulu kan di bawah semuanya. Jadi teknologi dari tintanya dapat membuat kisah ini menyala dalam kegelapan. Dapatkan liburan di dunia malam Bali yang berbeda dengan kisah Glow in the Dark. Artworknya unik khas Bali loh. Angin. Kita udah sampai di Desa Panglipuran, desa wisata di daerah Bangli ya, bener Bangli apa Kintamani nih, pokoknya adem hawanya. Karena udah banyak banget para wisatawan ini. Nah, tadi kita rental mobil seperti ini. Nah. Yes, kita udah sampai nih. Kita beli tiket dulu di sebelah kiri. Tiketnya tiga sama parkirnya sekalian nggak sih? Iya. Nah ini kayak rumah adat, tipe-tipe rumah adat.
arah kiri lihat Palemahan dulu ya. Wah ini yang lurus itu loh, kalau di drone dari atas itu lurus nih Mbak. Nah itu. Apa mau ke kanan dulu? Ke bawah dulu aja kali ya? Hah? Gak boleh. 50.000. Naik pesawatnya atau apa? Bawah? Guys, ini adalah Desa Panglipuran, salah satu desa terbersih, katanya nomor 3 di dunia. Tapi emang bener-bener bersih sih guys. Nah ini kita sudah berada di ujung Desa Panglipuran. Nanti kita ke atas lagi, tadi kita masuk di tengah-tengah. Guys, ini batas atau ujung desanya. Guys, kita coba masuk ke salah satu rumah warga tempat jual aksesoris. Ya sekarang kita jalan ke atas, tadi kan ke bawah tuh, nah, kita sampai ke ujung sana.
Kita udah sampai di ujung Desa Panglipuran yang bagian atas ya. Tadi yang sebelumnya kita bagian Panglemahan ke bagian bawah, sekarang udah di bagian atas. Ini adalah ujung dari Desa Panglipuran. Jadi sebuah kayak pintu ya. Nah, jadi untuk pintu keluar itu berbeda dengan pintu masuk. Teman-teman, ini kita sedang menuju ke arah pintu keluar dari Desa Panglipuran. Jadi kita ngadem dulu kali ya. Guys, ini adalah pemandangan Desa Panglipuran dari ketinggian. Oke teman-teman, setelah kita dari Desa Panglipuran, kita akan segera menuju ke daerah Kintamani. Tetapi untuk video part pertama sampai sini dulu ya teman-teman. Jadi untuk Kintamani dan sekitarnya hingga ke Jimbaran nanti akan ada di part kedua dalam video perjalanan saya selama wisata yang ada di Bali. Terima kasih sudah menyaksikan video part pertama ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.